Usai direnovasi, Taman Mini Indonesia Indah semakin ramai dikunjungi wisatawan. Selain menjadi salah satu wisata favorit di Jakarta, TMII kini tampil semakin rapi, hijau, dan juga nyaman. Ya pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan libur akhir pekan. Tak sedikit masyarakat yang berdatangan sejak pagi hari dan tak hanya masyarakat dari DKI Jakarta saja, banyak sekali masyarakat yang dari luar DKI Jakarta yang terus berdatangan dan melakukan wisata di Taman Mini Indonesia Indah. Selain dinilai tiket masuk yang sangat murah, Taman Mini Indonesia Indah ini juga dinilai menjadi kawasan yang asri, hijau, dan juga sangatlah segar. Sehingga banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di sini, mulai dari berjogging, berjalan-jalan, hingga bersuah foto di anjungan-anjungan yang memiliki cerita-cerita yang sangat menarik untuk lebih diperdalam. Selain itu juga masyarakat menilai dengan dilakukannya renovasi di Taman Mini Indonesia Indah ini menjadikan kawasan Taman Mini ini menjadi sangatlah asri dan juga ramah lingkungan. Dan hingga saat ini untuk para pengunjung yang berdatangan tidak diperkenankan untuk membawa kendaraannya untuk berkeliling, melainkan kendaraan harus terakumulasi di tempat parkir dan nantinya para pengunjung bisa berkeliling dengan menggunakan shuttle bus atau juga bagi-bagi yang memang berbahan dasar ataupun berbahan bakar listrik. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Sadu Santo iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera menggelar acara halal bihalal sekaligus tasyakuran milad ke-22. Dan dalam acara tersebut sejumlah petinggi parpol dan peserta Pilpres 2024 diundang hadir untuk membahas nasib Indonesia ke depan. Ke depan ini kan kita juga ingin berbuat untuk bangsa, ya. Kita kan sudah pengalaman dua periode di kemarin di luar, ya. Jadi kalaupun bisa ke dalam itu juga positif. Di luar acara tasyakuran Partai Keadilan Sejahtera ini berlangsung di kantor DPP PKS di Jakarta Selatan Sabtu siang. Bersamaan dengan milad ke-22, PKS juga akan memasuki fase baru untuk memutuskan arah politiknya. Beberapa partai lain sudah menyatakan sikap usai putusan MK yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Kini semua pihak menunggu keputusan PKS. Sebelumnya, dua partai koalisi perubahan pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yakni PKB dan juga Nasdem, sudah lebih dulu menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyebut partainya akan mempertimbangkan secara matang posisinya selama masa pemerintahan Prabowo Gibran dan membuka semua peluang. Sementara mantan calon Presiden Anies Baswedan yang hadir dalam milad menyebut PKS adalah salah satu partai yang memegang teguh prinsip konsisten dalam berpolitik. Anies juga menghormati proses bernegara. Ke depan ini kan kita juga ingin berbuat untuk bangsa, ya. Kita kan sudah pengalaman dua periode di kemarin di luar, ya. Jadi kalaupun bisa ke dalam itu juga positif. Di luar juga dalam tugas dari dalam untuk keluar itu juga positif. Nggak ada masalah. Kita juga ingin berbuat lebih maksimal. Dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal dan positif, baik dan profesional untuk berkontribusi. Gitu. Saya sekarang rehat dulu. Setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara sampai tuntas kemarin. Sekarang lagi rehat dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus. Jadi kemarin juga pesan-pesan perubahan dititipkan oleh Gus Imin. Jadi kita hormati proses itu. Jadi itu sebenarnya saya katakan dari sejak di KPU. Kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan semua catatan hakim MK harus jadi bahan koreksi. Dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan undang-undang. DPW Partai Perindo Sumatera Utara resmi membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024. Pendaftaran dilakukan secara terbuka demi menjaring calon kepala daerah terbaik bagi kemajuan Sumatera Utara. Jelang Pilkada serentak November 2024 mendatang, DPW Partai Perindo Sumatera Utara membuka pendaftaran dan penjaringan calon kepala daerah, baik tingkat provinsi dan kabupaten kota. Pendaftaran dilakukan secara terbuka
untuk memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik Sumatera Utara untuk membangun daerahnya. Kita punya pengalaman dalam mengusung gubernur, kita turun memenangkan, pengalaman mengusung calon kepala daerah kabupaten kota. Kita juga punya pengalaman menang yang cukup banyak di 13 kabupaten kota pada 2020. Jadi pengalaman-pengalaman yang telah diberikan, dibuktikan nyata oleh Partai Perindo, baik di DPW maupun di DPD. Partai Perindo akan membuka pendaftaran hingga bulan Juni 2024. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadam Husin, iNews melaporkan. Pemirsa, emak-emak meramaikan tradisi adat Dayak mengikuti lomba mangaruhi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mangaruhi adalah tradisi menangkap ikan dengan tangan kosong. Lalu seperti apa keseruan emak-emak bergulat di kolam penuh lumpur? Kita ikuti bersama liputannya. Emak-emak dan pemudi adu mekanik di kolam berlumpur. Inilah keseruan lomba mangaruhi atau lomba menangkap ikan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Emak-emak dan pemudi dari 5 kecamatan di kota Palangkaraya beradu keterampilan menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan tangan kosong tanpa alat bantu. Tak mudah menangkap ikan gabus, lele, dan belut yang licin di kolam berlumpur. Licin sih Pak. Licin? Iya. Ikan apa tadi? Ikan lele. Ikan lele ya? Ya. Ikan lele. Ikan lele, ikan haruan sama belut Pak. Belajar nangkap ikan di mana? Di sungai. Di sungai? Waktu kecil? Biasanya. Waktu kecil waktu itu? Ya. Jadi sekarang tidak canggung lagi nangkap ikan? Lomba mangaruhi merupakan salah satu kebudayaan peninggalan nenek moyang saat mereka masih menangkap ikan tanpa alat bantu dan tidak merusak lingkungan. Lomba ini digelar untuk melestarikan adat Dayak Kalimantan Tengah. Mangaruhi ini adalah salah satu kebudayaan dari nenek moyang kita yang pada zaman dahulu ketika mencari ikan itu mereka melakukan aktivitas mengaruhi tanpa alat, melestarikan tidak merusak lingkungan. Peserta dengan ikan terbanyak keluar sebagai pemenang. Hadiah yang diberikan berupa piala dan uang pembinaan. Tapi tentunya keseruan dan pengalaman yang dinikmati tak ternilai harganya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Halmahera Barat di Maluku Utara terkenal dengan panorama alamnya yang eksotik. Selain menyuguhkan bentang alam pegunungan nan indah, Kawah Gunung Gam Konora, air terjun Kahatola hingga Bukit Sosota layaknya di Halong Bay, Vietnam yang bisa memanjakan mata. Lalu seperti apa keindahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Bentang alam Halmahera begitu eksotik. Menapaki perbukitan sambil menikmati keindahan alam di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara bisa menambah pengalaman Anda menjelajah bumi pertiwi. Menariknya, wisatawan bisa sekaligus berwisata mengunjungi sejumlah spot populer. Mulai dari menjelajah Gunung Gam Konora setinggi 1.650 meter dengan waktu sekitar 5 jam dan menikmati panorama sunset atau sunrise dari atas ketinggian. Hingga melihat eksotisme danau kawah Gunung Gam Konoro dengan tebing dan menjulang. Tak hanya itu, wisatawan juga bisa berkunjung menikmati gugusan pulau-pulau kecil yang ada di pesisir Kecamatan Ibu. Untuk sampai ke tempat ini, wisatawan bisa menggunakan perahu longboat dari Sungai Ibu Desa Tongute, Ternate. Sesampainya di muara sungai, pemandangan Gunung Gam Konoro tersaji dengan landscape yang memanjakan mata. Butuh waktu 1 jam untuk sampai ke lokasi ini. Dan indah banget di sini tuh, ya Allah, kayak Raja Ampat, bahkan mirip-mirip lah. Terus bukan cuman pemandangannya, tapi pas di lautnya juga indah banget, cerah gitu ya. Dan ini murah sekali teman-teman. Untuk kita ke beberapa tempat naik kapal itu tuh sangat murah. So ayo ke Ternate. Selain bisa mendaki ke Bukit Sosoto selama perjalanan, wisatawan akan disuguhkan dengan keindahan terumbu karang yang masih asri dan terjaga.
Bukit Sasoto memang menjadi wisata populer layaknya di Halong Bay, Vietnam. Eksotisme bebatuan menjulang tinggi di tengah laut dengan air biru kehijauan membuat wisatawan betah berlama-lama menghabiskan waktu. Terlebih wisatawan juga bisa menikmati air terjun Kahatola dengan air yang jatuh langsung ke laut seolah menggambarkan lukisan permadani dunia. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.